wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita ya. Ini perkuliahan kita yang ketiga, taktik peradilan tata usaha negara. Saya ngelihat Amel menyuluh makanan ya. Ada. Soalnya tampilannya pas di samping saya ya, jadi otomatis kelihatan ya. Yang nggak kelihatan nih yang slide kedua nih. Kalau yang slide kedua nggak kelihatan saya ya, tapi kalau yang slide pertama, terus di samping-samping saya, di bawah saya, ini kelihatan ya. Saya heran nih, pasti dekat-dekat saya Ansor ya. Ini Ansor ini pasti dekat saya terus nih. Dia ini bisa digeser nggak Ansor ya? Dijadikan slide sendiri, slide kelima gitu. Udah takdir, Pak. Itu ya. Saya perhatiin ya. Ansor selalu dekat-dekat dengan saya terus ya. Itu ya. Ini perkuliahan kita yang ketiga. Kita flashback sedikit dulu ya. Saya buka dulu PowerPoint saya ya. PowerPoint saya. Saya share screen. Ini ya, kemarin kita bahas ini ya. Saya perbesar dulu ya. Ini buat bantu kalian nanti bikin tugas video selama 40 menit ya. Ini ada ini ya. Sengketa tun, segala macam. Kemudian alur penyelesaian sengketa tun. Kemudian ada sengketa administrasi pemerintahan, ada penyalahgunaan wewenang. Kemudian ini ya, ada contoh sengketa lainnya kayak guna mendapat keputusan atau tindakan, penyelesaian sengketa informasi publik, ada penetapan lokasi. Nah, ini juga sengketa pemilu. Juga saya kasih resep ya. Resep untuk bisa mengangkat mengenai sengketa tata usaha negara. Yang jelas ketahui dulu tuh mana tanggung jawab jabatan, mana tanggung jawab pribadi. Karena kalau tanggung jawab jabatan ke PT UN, kalau tanggung jawab pribadi itu larinya ke pengadilan negeri ya. Kemudian ketahui dulu kompetensi absolut, kompetensi relatif. Terus yang ketiga, lihat tuh peraturan perundang-undangan yang mengatur tuh. Bagaimana alur penyelesaian sengketa, cek berdasarkan hierarki dan jenis peraturan perundang-undangannya. Cek di undang-undang, cek di perpunya, cek di PP, cek di Perpres, kemudian cek di Perda, kemudian cek ke peraturan Mahkamah Agung, cek semua ya. Apakah harus melalui upaya administratif dulu, ada prosedur keberatan, ada banding administratif, kemudian atau langsung ke pengadilan tata usaha negara. Nah, itu ada tahapannya semua ya, nggak langsung main ini ya, cek dulu ya. Nah, kemudian ada pengadilan tinggi, ada banding, ada kasasi sampai peninjauan kembali. Nah, tapi itu kemarin. Nah, sekarang kita bahas mengenai surat kuasa ya. Kita bahas mengenai surat kuasa. Surat kuasa. Bentar, saya cek dulu ya. Surat kuasa. Surat kuasa kita bagi 3 ya. Ada surat kuasa khusus, ada surat kuasa khusus tergugat, ada surat kuasa insidentil dan surat permohonan izin insidentil ya. Contoh surat kuasa khusus, saya lagi processing membuka file ya. Oke. Sebentar. Saya capture dulu. Share screen. Bisa kelihatan ya?
Ansor bisa kelihatan Ansor ya? Halo Ansor, kelihatan ya surat kuasa khusus ya, bisa. Tidur nih Ansor nih, kalap-kalap nih. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa Pak. Nih ya, contoh surat kuasa khusus ya. Ya Pak. Saya mute dulu Ansornya ya. Contoh surat kuasa khusus nih, kalau kalian sebagai penggugat mau ngajuin gugatan nih ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kayaknya saya nggak mau repot nih, saya cukup punya uang, saya pengen ini aja deh, pengen nyewa advokat atau pengacara nih. Nah itu ada surat kuasa khususnya ya. Lihat ini nih, ini formatnya nanti saya share ya, formatnya saya share nih. Jadi setiap bahan-bahan mata kuliah saya itu saya ambil dari situs ininya ya, situs misalnya ada situs Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, ada situs Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, ada situs Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Itu saya lihat langsung ke situs resminya ya, ini ya. Saya dapat ya. Ada surat kuasa khusus ya. Ini bisa dilihat di sini, formatnya nanti saya kasih, jadi kalian bisa saat bikin video, bikin surat kuasa khususnya, ada nomornya ya. Ini nomor kalian atau nomor advokatnya ya, kantor advokatnya, nomor surat kuasa khusus, yang bertanda tangan di bawah ini siapa nih? Misalnya nama Muhammad Ansori tak ingin disakiti. Jangan pakai tak ingin disakiti. Sesuai KTP aja, Muhammad Ansori. Keluarga negaraan apa nih Muhammad Ansori? Nggak mungkin kan luar negeri, lokalan aja, Indonesia nih. Nah, tempat tinggalnya lihat ini ya, lihat sesuai KTP ya. Nah, pekerjaan apa nih Ansor? Ansor misalnya pekerjaan swasta, atau pegawai negeri sipil, atau polisi, atau TNI. Lihat ya, lihat di sini ya, pekerjaannya ya. Nah, ini kata-katanya nih. Dengan ini memberikan kuasa kepada, kan advokat ini dia bisa main single, main sorangan, main sendiri, atau dia pakai tim nih. Kan ada bisa juga kan pakai tim nih. Nah, kalau dia sendiri, tulis aja sendiri, dan dia memberikan kuasa kepada siapa, sebutin. Misalnya sini yang jadi pengacara Ibu Reti Parsadewi nih. Dan ini memberikan kuasa kepada Ibu Reti Parsadewi sarjana hukum misalnya. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu orang, sebutin Ibu Reti Parsadewi, Pak Yansah, kemudian ya Sahnur sarjana hukum, kemudian Amelia Miranti sarjana hukum, atau Dharma Erlangga sarjana hukum. Nah, semuanya berkeluarga negaraan Indonesia. Pekerjaan advokat pada kantor advokatnya apa nih? Kantor advokat Reti Parsadewi and Friend. Kan bisa kayak gitu kan, punya kantor advokat kan. Reti Parsadewi dan kawan-kawan. Reti Parsadewi dan Friends. Lihat nama kantor advokatnya tuh. Beralamat kantor di mana nih? Misalnya di Jalan Gatot Subroto, nomor berapa? Sampit, Kabupaten Kota Ringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut penerima kuasa. Ini sengaja memang saya ini mentah ya, jadi bisa diisi ya. Nah, itu lihat lagi ya. Nah, khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagai penggugat. Melawan siapa? Sebut lawannya tuh. Misalnya lawannya Bupati Kabupaten X nih sebagai tergugat. Itu kalau tergugatnya satu. Kalau tergugat duanya misalnya Menteri Dalam Negeri sebagai tergugat dua. Intervensi bila telah ada dalam perkara, sebutkan perkara apa. Nah, objek sengketanya apa tuh? Objeknya apakah katun yang terbitkah, atau katun fiktif negatifkah, atau sengketanya adalah tindakan pemerintah, apakah yang aktifkah atau yang pasif. Sebutin secara jelas ya objek sengketanya apa tuh. Dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk menerima, mengajukan,
menghadiri persidangan di pengadilan tata usaha negara. Ini misalnya serang. Misalnya pengadilan tata usaha negara Palangkaraya. Jangan Parai ya, atau PKY. Jangan sebut PKY atau Parai ya. Palangkaraya harus sebut dengan jelas. Dan menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, menerima putusan dan atau putusan sela, penetapan-penetapan, pengajuan permohonan pelaksanaan putusan termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat dan menandatangani dan mengajukan memori kasasi kontra memori kasasi. Nah, kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya. Sebutkan tuh. Seperti itu ya. Oke, terkait dengan surat kuasa yang pertama ini dia deh. Nanti kan macam-macam tuh, ada surat kuasa khusus tergugat, ada surat kuasa insidentil tuh. Sampai surat kuasa khusus ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak Pendi? Ada yang ditanyakan, Pendi? Ada yang ditanyakan, Pak Pendi? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Suprianto? Nggak ada, Pak. Yang lain ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke surat kuasa tergugat, khusus tergugatnya tadi. Ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Ya, kalau hak substitusi kalian tahu? Nih, Jalu nih. Hak substitusi, apa ini maksud dengan hak substitusi, Pak Jalu? Jalu, hak substitusi apa? Mengetik nih, mengetik Google. Ada bunyi ketikan Google. Ada bunyi ketikan Google nih. Jalu, hak substitusi apa? Oh, ada yang ketik-ketikan nih. Bunyi ketikan ya, mengetik di Google. Nih, Imah nih sama temennya nonton nih. Ini sama siapa nih? Siapa tuh temennya tuh? Halo, Imah. Ija, Pak. Ija. Pak. Ini Ija nih, hak substitusi apa Iza? Iza nih. Iza kan mahasiswa STIH nih. Iza nih, apa hak substitusi Iza? Kalau ini masuk kuliah saya tanyain langsung ya. Mau semester berapa ya? Tanyain langsung aja tuh. Nih, Imah nih, hak substitusi apa Imah nih? Jangan mencakup. Apa hak substitusi Imah? Hak apa sih? Hak apa sih? Yang sebentar lagi ditanyain nih, ngecek Google nih. Kalau ditanya Pak Arwari ngecek Google nih. Itu. Apa sih itu apa? Hak apa, Pak? Hak substitusi. Hak substitusi apa nih? Pak Ija, Pak. Itu Ija. Nih, Imah nih. Apa nih? Halo.
Meli Pak, Meli Japa dulu. Ini dari kemarin Imah ini ke Meli terus. Ya, heran deh. Siapa ya? Pak Bahrul Maji. Hak substitusi apa Pak Bahrul Maji? Ya, Pak. Iya, Pak. Pak Bahrul Maji ini kayaknya lagi sidang isbat nih. Nih, Pak Bahrul Maji, hak substitusi apa tuh? Lewat aja dulu, Pak. Lewat aja dulu, Pak. Lewat enak Belum bisa banget. Enak banget lewat aja lupa ya. Siapa lagi ya? Nih Pak Gunadi nih. Pak Gunadi kan berpengalaman di peradilan ya. Pak Gunadi nih. Hak substitusi apa Pak Gunadi? Iya Pak, kenapa Pak? Hak substitusi apa Pak Gunadi? Hak substitusi Nah, diberikan kepada seorang pemegang kuasa dalam menangani suatu perkara, Pak. dalam Pengganti. rangka. Wih, hebat. Nah, bagus ya, benar ya disampaikan Pak Gunadi ya. Makanya saya sengaja tanya ke Pak Gunadi karena dia ini di pengadilan sama pengacara ya. Nah, jadi hak substitusi ini dia diberikan kepada pemegang kuasa. Ini substitusi kan bahasa Inggrisnya substitution tuh, pengganti. Jadi kalau dia berhalangan bisa minta pergantian tuh. Hak substitusi. Oh, Pak Gunadi kan, Mel, lihat aku Mel bisa ngejawab Mel ya. Pokoknya Amel utang jalan nih kata Gunadi. Amel Itu juga ya. tertarik Pak. Sudah Pak, mungkin cukup Pak. Sebetulnya. Iya, itu hak substitusi. Ada lagi yang namanya hak retensi itu. Kalau hak retensi apa nih Pak Gunadi? Hak retensi apa? Apa Pak? Retensi. Kan ada substitusi, ada retensi itu. Oh itu esensi barang orang dijamin ke kita Pak. Ah, seperti Barang itu ya. klien Pak. Betul ya. Barang klien. Wah, hebat Pak Gunadi ya, bisa semua ya. Jadi kesel saya ya kalaunya Pak Gunadi bisa ngejawab ya. Jadi benar apa yang disampaikan Pak Gunadi, kalau substitusi kan pengganti itu, substitution. Nah, jadi dia bisa menunjuk pengganti. Nah, kalaunya retensi itu, ini kan pemegang kuasa. Dia berhak, ini di bawah pengawasannya, dia memegang apa yang diserahkan oleh pemberi kuasa tuh. Nah, itu ya. Harus bisa membedakan apa yang dimaksud dengan hak substitusi, kemudian apa itu hak retensi. Kalian harus tahu tuh. Kayaknya sama semua ya. Mau pidana, perdata, Mahkamah Konstitusi, surat kuasa tuh kalian harus tahu tuh apa yang dimaksud dengan hak substitusi, kemudian apa yang dimaksud dengan hak retensi ya. Retensi menahan ya. Seperti itu ya. Itu harus tahu kalian tuh basic-basic dasar surat kuasa ya. Nanti ditanya tuh, kalau nggak tahu siapa tuh yang ngajar. Nah, nanti nggak tahu, ya enak tuh. Kalau yang nggak bisa, ansor, bilang ansor aja. Tapi kalau bisa, siapa dosennya? Pak Rory, gitu ya. Ansor ya, ansor selalu di bawah saya nih. Heran deh, nggak bisa gitu ya. Itu terkait dengan surat kuasa ya. Nah, sekarang ada lagi tuh yang namanya surat kuasa khusus tergugat. Tadi penggugat, ini tergugat ya. Nah, tergugat, saya screenshot, saya share dulu ya. Saya share dulu. Ini ya, surat kuasa khusus tergugat. Contoh surat kuasa khusus tergugat, ini format resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Sebenarnya kalian beracara bisa tuh bikin ini kan, apa segala macam. Bisa lah kalau tahu formatnya, tahu hukum materialnya, tahu hukum acaranya, praktik ikut tuh. Ada LKBH kita, ada LKBH Sahabat Hukum Palangkaraya, ada LKBH yang diikuti oleh Pak Gunadi, itu ya, supaya kalian skillnya terlatih ya. Nanti jangan sampai nggak bisa bikin surat kuasa ya. Ini nih ya, ada surat kuasa khusus, nomornya, yang bertanda tangan di bawah ini, pemberi kuasa.
Nah ini ya sama ya, dengan ini memberikan ini nih di kantor saya nih. Saya kan di biro hukum tuh ya. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama, nah itu tuh. Tapi ada juga tuh jaksa pengacara negara ada juga ya. Kalian harus tahu juga ya. Jaksa itu bisa juga jadi pengacara negara. Ini misalnya nih, yang digugat adalah bupati. Dia selain kepada kepala biro hukum, kepada kepala bagian hukum, juga bisa memberikan kuasanya kepada jaksa. Tapi bukan sebagai penuntut umum, tapi sebagai pengacara negara ya. Bedakan peran jaksa tuh. Kalian harus tahu itu tuh, jaksa pengacara negara. Nah itu membela tergugat karena dia sama-sama fungsi eksekutif tuh. Kalian harus tahu itu tuh. Dengan ini memberikan kuasa kepada namanya siapa tuh? Kepala Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kota Ringin Timur. Ini kemudian advokat. Sebutkan nama kantor advokatnya apa? Berkantor di mana? Kalaunya Biro Hukum kan Jalan RTA Milono, nomor 1, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Itu ada tuh. Kalian harus tahu ya. Kok Pak Rory kuasanya kepala Biro Hukum sih? Nanti kok Pak Rory kepala bagian hukum sih? Kok Pak Rory pengacara sih ke jaksa sih? Jangan lupa, itu bisa ya, tapi dia kepala Biro Hukum ada perkara-perkara terbatas. Kepala bagian hukum ada perkara-perkara terbatas. Sama kayak pengacara negara juga. Jaksa pengacara negara, dia bisa jadi penerima kuasa dari bupati, dari gubernur. Itu ya, kan harus tahu bedanya ya. Itu ya. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili dalam sengketa tata usaha negara. Ini contoh aja ya. Sengketa tata usaha negara sebutkan tuh. Kabupaten Kota Ringin Timur. Sampai Kabupaten Ringin Timur. Atau Seruyan. Atau apa. Sebagai tergugat melawan siapa tuh? Melawan ini siapa penggugatnya? Penggugatnya tadi misalnya Imah nih. Siti Rohimah. Sebagai penggugat. Di pengadilan atau sebutkan namanya tuh di pengadilan tata usaha negara Serang dalam perkara, sebutkan nomor perkaranya tuh yang sudah terregister dengan objek gugatan. Lihat objek gugatannya apa ya? Tadi kan ada katun, kemudian di samping itu ada juga yang tindakan pemerintah ya. Kan harus tahu ya, itu ya. Jangan melulu katun, tapi itu sudah kita bahas kemarin. Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri bla 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 panjang nih. Tadi ada replik tadi penggugat, tergugat, duplik ya. Kalian harus tahu bisa membedakan replik, duplik. Itu ya. Makanya tadi itu replik aja. Sekarang di kuasa tergugat ada duplik. Harus tahu kalian ya. Untuk itu enak ya kita ya. Enaknya nih nggak terbatas waktu ya. Full. Nggak terbatas 40 menit, 24 jam. Untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap dan menghadiri semua persidangan, pengadilan tata usaha negara, menerima, mengajukan surat permohonan, jawaban. Kalau penggugat tadi replik, ini duplik ya tergugat. Kesimpulan mengajukan, menolak saksi-saksi maupun keterangan ahli, bla bla bla. Baca nih memori banding, kontra memori banding, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi. Kuasa ini diberikan dan hak untuk melimpahkan substitusi bagian-sebagian apa segala macam. Panjang ini ya, ini materai ya. Jangan lupa materai ini tanda bahwa negara tahu nih kita ada nyumbang kontribusi ke negara. Materai bukan sah atau tidaknya ya, apa segala macam tuh. Kebanyakan kita mitos yang beredar, kalau tidak ada materai tidak sah. Itu mitos ya, mitos tuh. Yang benar materai itu adalah fungsi bahwa kita nih udah ada nih kontribusi ke negara, karena ini kan sifatnya publik nih, ya kan? Makanya mata kuliah saya dasar dulu kan hukum administrasi negara, ini masuk ke konsep hukum publik. Perdata juga ada materai. Materai itu bukan menilai keabsahannya. Masa syarat sah perjanjian materai kan tidak. Materai ini bukti bahwa kita nih ada 6.000 nih udah ada pemasukan ke negara. Nah itu ya, kalau syarat sahnya beda lagi. Seperti itu ya, harus tahu tuh kalian. Ini kalau nggak ada materai nggak sah, nggak. Materai tidak menyatakan sah atau tidaknya
surat kuasa. Tapi kalau tidak ada materai, jangan coba-coba itu dulu gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Harus tahu ya, ini materai apa segala macam nih. Materai ini apakah keabsahan suatu surat kuasa apa segala macam. Harus tahu kalian ya. Ada yang ditanyakan? Rahma Andriani, ada yang ditanyakan? Halo Rahma Andriani. Iya Pak, nggak ada Pak. Oh kirain tadi iya Pak ada, iya Pak nggak ada. Iya ya. Siapa ya? Nih Herman nih. Ada yang ditanyakan Herman? Herman nih kayaknya banyak pertanyaan dari wajahnya nih. Nggak ada, Pak. Pas, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Ini idealnya kita nih bersidang ya kayak acara ya. Misalnya Ica membuka acara hari ini, kelompok tak ingin disakiti ingin membawa ini sengketa ini beracara di sidang. Harus tahu kalian ya apa segala macam. Saya pengennya seperti itu. Tapi ada tugas pribadi, ada tugas kelompok. Tugas kelompok kalian sidang, ada rekaman, ada pembawa acaranya, segala macam tuh. Kok Pak Rory tumben? Biasanya Pak Rory itu tugas individual. Kok tumben nih tugas kelompok? Supaya kalian kompak aja. Kan ini semester-semester akhir. Kalau kalian kompak juga lulusnya. Jangan kompak tidak lulus ya. Kompak lulus itu ya. Seperti itu. Itu ada maksudnya semua ya tugas-tugas yang diberiin ya. Siapa lagi saya tanya ini? Anggun nih. Anggun Roro, Tias nih. Tias nih. Santai banget nih duduk di kursi bos nih. Ada yang ditanyakan Tias? Nggak ada Pak. Ya, ini ya. Saya rasa ya kalau kayak Eka Sartika Dewi sama Gunadi Akbar karena dia dekat dengan pengadilan, dekat dengan advokat, saya rasa hal-hal seperti itu tidak asing lagi ya. Nih, Mega Silviana nih. Ya Pak. Ada yang ditanyakan terkait surat kuasa? Nggak ada Pak. Oke. Siapa lagi ya? Ananda Wicaksono. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Jelas semua Pak Ananda ya? Alhamdulillah jelas. Nah, kalau jelas, tadi hak retensi apa tuh Ananda? Apa, Pak? Hak retensi. Hak retensi. Ya, Pahmi ketawa tuh. Sambil baju hijau ngetawain nah. Asakan kau Ananda ya. Hak retensi apa tuh Ananda? Itu, Pak, rujukan atau petunjuk, Pak. Nah, lah berarti nggak jelas berarti. Hak retensi itu menahan ya apa yang ini barang-barang nih, apa yang dikuasakan dari pemberi kuasa ditahan oleh penerima kuasa, itu hak retensi. Tadi katanya jelas Pak ya. Oh iya, Pak. Mungkin tadi saya lagi keluar pas Bapak lagi ngejelasin itu. Berarti saya salah ya, maaf ya Nanda ya. Iya, Pak, maaf juga, Pak. Nih Liska nih ngetawain. Nih sudah jelas apa enggak nih? Itu Pak, belum jelas yang retensi itu gimana Pak? Lalu aja bertanya nih, daripada ditanya Pak Rory, mending saya nanya duluan nih. Liska selalu gitu nih. Jaminan barang si pemberi kuasa kah? Atau yang menerima kuasa Pak? Jaminan ini kan barang nih kan, kayak hal-hal yang diperlukan dalam persidangan nih. Kan ada diserahkan nih kan ke dari pemberi kuasa ke penerima kuasa, nah itu ditahan tuh, itu retensi. Gitu Liska. Jelas Liska ya? Iya, Pak. Nih, kalau yang nggak jelas ditanya Pak Rory lagi nih. Lu pikir Liska ini jangan sampai salah jawab nih Liska. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Oke. Nih Ibra nih. Ibrahim Opik nih. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Semuanya cukup jelas, Pak. Jelas ya. Harus bisa beracara ya, surat kuasa tuh. Apa segala macam. Sekarang kita masuk ke surat kuasa insidentil. Surat kuasa insidentil. Kita khusus hari ini khusus surat kuasa aja ya. Oh ini ada Mbak Kos nih.
masuk ke grup WA KOS. Ada grup KOS juga ya saya ya. Oke, saya ini surat kuasa insidentil lagi ya. Kita fokus surat kuasa insidentil ya. Nah ini ya, permohonan izin beracara nih. Surat kuasa insidentil, kotanya apa, sampai tanggal, bulan, tahun, umum lah, yang terhormat ketua PT UN apa, kota Palangkaraya, jalan apa tuh, Jalan Cikriwut ya, Jalan Cikriwut tuh. Satu jalan dengan rumah saya tuh, Jalan Cikriwut di Palangkaraya. Dan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa? Kayak tadi misalnya Liska Oktaviani, keluarga negaraan misalnya Australia nggak mungkin ya, Indonesia, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, pekerjaannya misalnya ibu rumah tangga atau PNS atau apa. Dan ini saya mengajukan permohonan untuk dapat menjadi kuasa untuk beracara di PT UN mewakili. Ini kali insidentil, tahu kan insidentil? Ini apabila suami, istri, ayah, ibu, dan sebagainya kalian bermasalah, ada sengketa, itu surat kuasa insidentil, kalian bisa. Makanya penting belajar sarjana hukum. Menantu idaman pokoknya sarjana hukum ya, dalam konteks ini ya. Ini ya. Tapi kalau ini ya, pengen yang apa, saya pengen yang kaya, silahkan ya. Ini misalnya, suami kalian nih, suami Liska bermasalah. Bisa nih, tapi Pak, saya belum bersuami Pak. Nikah dulu, baru berperkara. Kalau gitu ya. Terus suami, misalnya istri nih, misalnya istri Baim bermasalah, atau ayah, ibu Baim bermasalah, bisa tuh jadi surat kuasa insidentil nih. Oh, saya kan sudah belajar, sudah bertapa dengan Pak Rory nih. Oh, saya surat kuasa insidentil, saya mengajukan nih Pak Rory. Wah, nggak masalah menang kalah kan wajar aja. Yang penting tampil dulu kan. Bisa nih kalian misalnya suami, istri, ayah, ibu, baca tuh melawan, sebutkan tuh kedudukan dari tergugat. Misalnya melawan Bupati X. Wah, gak tanggung-tanggung kan kalian kan melawan Bupati X. Wah, harus gitu, harus berani kan. Gitu biar bahapal kan. Tapi nggak bahapal ya, ada dasarnya. Sarjana hukum jangan bahapal, ada logikanya gitu. Sebahapal-bahapalnya sarjana hukum, dia nggak ngaco gitu ya. Pada tingkat pertama banding kasasi. Sebagai bahan pertimbangan nih Pak, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palangkaraya, bersama ini saya sampaikan surat keterangan dari lurah, desa, apalah, surat kuasa khusus, fotokopi KTP, harus ada KTP-nya kan, pemberi kuasa, fotokopi KTP, penerima kuasa, fotokopi KK. Ini kalian harus ada di KK ya. Jangan ada di KK tuh. Fotokopi surat nikah nih, bagi yang udah nikah, bagi yang belum, jangan pakai surat nikah orang lain ya. Kosongin aja ya. Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan saya diucapkan thank you very much tuh. Seperti itu ya. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Itu bahasa saya aja ya. Pemohon siapa tuh? Itu ini masuk dengan surat kuasa insidentil. Kalian harus tahu. Ini surat permohonan izin insidentil ada lagi nih nomornya sebutkan. Yang bertanda tangan di bawah ini tadi Liska Oktaviani, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal di Buncu rumah, enggak ya, sebutkan alamatnya jelas, pekerjaannya apa, dan ini memberikan kuasa kepada bla 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 khusus. Ini ya, ini jelas ya, surat permohonan izin insidentil. Ada lagi nih ya, bentar. Oke, sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Pak, tanya Pak. Ya, silahkan Pak Subhan. Penerima kuasa itu Pak, apakah ada batasannya Pak? Siapa-siapa aja orang apa? Bebas saja Pak yang menerima kuasa Pak? Yang jelas kita pisahkan dulu ya, dari insidentil dengan yang umum tadi ya. Yang umum nih, yang jelas harus advokat dulu tuh. Nah, itu dulu Pak Subhan, harus advokat dulu tuh dia. Kalau seandainya itu Pak, kalau keluarga itu pilih dia. gimana Pak? Dia masuk insidentil tuh. Misalnya Pak Berarti Subhan. tidak ada batasan ya Pak? Kalau seandainya orang umum Pak, gimana Pak?
Yang jelas nih misalnya Pak Subhan, makanya saya bilang perhatikan tadi nih. Misalnya yang berperkara adalah istri Pak Subhan. Nah, kebetulan Pak Subhan ini adalah seorang advokat. Nah, itu Pak Subhan mirip itu karena oh ini istri saya nih yang mengawani bila malam nih, kan? Itu kan. Pilih tuh. Berarti surat kuasa insidentil Pak Subhan. Makanya bedakan yang tadi surat kuasanya pun beda. Gitu. Pak Subhan ini bukan sebagai advokat yang umum tapi sebagai nih beracara insidentil. Seperti itu ya bahasa saya ya. Jangan menyimpulkan yang beda dari kalimat saya ya. Itu dulu ya, jelas ya. Kalau yang penerima kuasa itu Pak, yang umum Pak, yang umum Pak. Yang Kalau penerima, itu ada batasan-batasannya apa enggak Pak? Apa sembarang orang aja bisa Pak? harus advokat Pak. Advokat harus memenuhi syarat Advokat ya Pak ya. Okay. Ya jangan sembarangan. Misalnya Baim dia bukan advokat, jangan. Itu berlaku di semua surat kuasa apa gimana Pak? Sama. Kalau seandainya ada kepala suatu organisasi, Pak, contohnya kepala perusahaan, dia bukan surat kuasa gitu, Pak. Apakah harus ke tenaga tetapnya, apa gimana, Pak? Apakah ada batasan-batasan kayak gitu? Advokat, Pak. Kecuali yang ini, organisasi kayak organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan tadi kan dia bisa nggak ke advokat, dia bisa ke kepala biro hukum, bisa ke kepala bagian hukum. Organisasi pemerintahan bisa ke jaksa sebagai pengacara negara. Itu Pak ya? Iya Pak, siapa? Ya, supaya bahasanya tidak kurang tidak lebih ya, saya kunci di situ ya. Siapa lagi nih nanya nih? Terima kasih Pak. Oke, ini nggak ada sampai 40 menit ya, ini kencang ya. Nggak terbendung nih. Sampai 24 jam. Siapa? Ini kita akhiri ini karena azan maghrib ya. Ada? Iya Pak, mau sholat. Masya Allah, Gunadi, solehah sekali. Tapi Bang Gunadi enak ya, karena dia ini ya, sama Eka Sartika Dewi, Pak Gunadi sama Eka Sartika Dewi, dalam hal ini saya tidak ragukan ya, karena dia di pengadilan, lingkup pengadilan, kemudian Pak Gunadi juga dia gabung di kantor advokat ya, jadi saya nggak ngeraguin. Makanya tadi ketika saya tanya, pilihan saya di pemikiran saya tuh, pilihan saya tuh dua tuh, Gunadi sama Eka Sartika Dewi sebagai gong yang menjelaskan. Itu tuh sudah di ini kan ya. Ini Suprianto ada yang ditanyakan, Suprianto LE. Halo Pak Suprianto. Pak. Silahkan. Tapi saya tetap mau minta bimbingan Bapak gitu. Ya sih. Oh itu Pak Gunadi ya. Ini saya kira suara Pak Suprianto. Pak Suprianto ada yang ditanyakan, Suprianto elemen. Begini Pak, mengenai pemberi surat kuasa. Ibaratnya kan yang kita yang tidak punya advokat, tidak punya organisasi, tapi diberikan kuasa penuh sama yang tergugat gimana Pak? Penggugat gimana Pak? Siapa dulu yang beracara? Apakah keluarganya? Keluarga Pak. Oh itu surat ini ya, surat kuasa insidentil ya, Pak Supri ya. Pakai surat kuasa insidentil ya, pakai surat kuasa insidentil tuh. Makanya saya bilang ini ya. Kalaunya beracara kuliah hukum itu penting lah. Kalaunya nggak kita yang bermasalah, keluarga kita yang bermasalah. Oke, kita mau membela, tapi ilmu kita surat kuasa nggak tahu, hukum materi nggak tahu. Terus keluarga kita teraniaya apa segala macam. Ya kita yang tahu bisa membela seperti itu ya. Tapi kalaunya misalnya kuliah jarang apa segala macam, ini keluarga kena masalah, ini kan keluarga datang, misalnya nanya nih, Isek lu nih nanya nih, nih nggak belajar Pak, maka kuliah hukum nih, kan jadi masalah ya. Tapi kalau kita kan kuliah, oke, performa oke, saat ditanya, nih ada masalah nih keluarga kita nih, Ken, Isek nanya Ken, TG masalah nih, ada masalah. Oh kita bisa jelasin masalah itu gitu. Oh, jadi kayak gini, ini
pokok perkaranya adalah pokok perkara katun. Oh, ini bukan pokok perkara katun, tapi ini adalah pokok perkara tindakan administrasi pemerintahan. Ini kalian bisa nguji juga pengacara kan, misalnya ada pengacara nih, keluarga kalian nyewa pengacara. Kan kalian kan pengen belajar kan, iseng-iseng nanya, Pak, ini masalahnya objek perkaranya apa Pak? Katun. Ternyata setelah kalian lihat berkasnya, oh ini sebenarnya cocoknya bukan katun yang digugat. Cocoknya adalah tindakan administrasi pemerintahan. Kan kalian bisa tahu, kalian bisa sebagai pembanding. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri, karena sudah azan ya. Menarik ya, harus ini ilmu beracara nih. Kan format kalian ada, nanti saya share ya. Format saya share. Kan tinggal ketik aja kan di dunia canggih. Bisa ketik di komputer, laptop, bisa ketik di HP lagi. Tapi pakai aplikasi ya. Aplikasi yang bisa misalnya Office Suite-nya tuh. Kan ada macam-macam aplikasi kan yang cocok tuh. Sekarang dunia canggih ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oh, ini dia Farori ngerti-ngerti deh kata Tias kan udah berakhir nih. Kalau diam artinya program kita ini kita akhiri aja sudah Pak. Gak apa-apa ya, oke. Ini enak ya kalau nggak terbatas waktunya. Saya ngomong nggak terputus oleh aplikasi, mood juga kita lancar. Oke, makin berbahaya ya. Ica juga jangan lupa cepat pulang ya. Nanti dicariin ibu ya, jangan ke Bangka-Bangka segala macam ya. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Selamat menjalani bulan Ramadan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima gaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.